Salah satu villain yang paling sulit untuk dibenci di Kimetsu no Yaiba sudah pasti merujuk ke satu nama, yaitu Akaza. Hal itu dikarenakan Akaza memiliki masa lalu yang sangat kelam dan mengharukan. Saat masih jadi manusia, Akaza bernama Hakuji. Saat usia remaja, ia sudah harus merawat ayahnya yang sakit. Ia terpaksa jadi pencuri agar tetap hidup dan bisa mengobati ayahnya, yang tentu saja memerlukan biaya yang sangat mahal. Tetapi di sini, Hakuji sudah sangat sering diadili. Tato di garis lengannya menandakan sudah berkali-kali ia tertangkap. Jika satu kali lagi ia tertangkap, maka tangannya akan dipotong. Tapi di sini ia sama sekali tidak gentar karena demi mengobati sang ayah, ia rela kehilangan tangan atau nyawa sekalipun. Namun naas ketika Hakuji pulang, ayahnya gantung diri karena mendengar Hakuji tertangkap lagi. Di pesan terakhirnya, sang ayah meminta Hakuji untuk membuka lembaran baru, hidup dengan jujur dan jadi lebih baik. Di tengah kesedihan, Hakuji melampiaskan amarahnya dengan menghabisi orang-orang. Tapi perkelahian itu dihentikan oleh seseorang bernama Keizo. Melihat Hakuji adalah kriminal tapi punya potensi, pria itu mengajak Hakuji untuk bergabung ke dojonya yang kebetulan tidak punya murid. Mendengar ajakan itu, Hakuji langsung menghajar Keizo. Tapi dengan santainya, Keizo membabat habis Hakuji. Akhirnya Hakuji pun ikut dan menjadi muridnya. Lalu Hakuji diperkenalkan dengan putrinya Keizo yang sedang sakit bernama Koyuki. Kehidupan Hakuji sekarang selain berlatih bela diri, ia juga bertugas membantu merawat Koyuki ketika gurunya bekerja. Tentu itu tugas yang gampang karena Hakuji sudah terbiasa merawat ayahnya. Di sini Koyuki merasa bersalah karena sering merepotkan. Kemudian menyarankan Hakuji untuk sesekali keluar, yang kebetulan di malam itu akan ada kembang api. Namun Hakuji meyakinkan bahwa ini tidak masalah dan akan pergi bersama Koyuki kalau ia sudah mendingan. Dan kalaupun malam ini nggak bisa, masih ada tahun berikutnya. Mendengar itu, Koyuki menangis dan mulai tumbuh perasaan. Sebelumnya diceritakan sang guru menyelamatkan seorang kakek yang kemudian memberikan tanah dan dojo miliknya karena sang kakek tidak punya penerus. Tetapi ada orang yang tidak senang akan hal itu, yang kemudian dojo sebelah mulai mengganggu. Singkat cerita, setelah 3 tahun, Koyuki perlahan mulai sehat dan ceria. Kemudian di sini sang guru mewariskan dojo dan menitipkan Koyuki untuk jadi pendamping Hakuji. Tentu hal ini membuat Hakuji terkejut karena ia tak pernah membayangkan kalau seorang kriminal sepertinya akan punya masa depan. Terlebih lagi, ada orang yang mencintainya. Di tengah kebahagiaan itu, tak lupa ia mengunjungi makam ayahnya untuk memberitahu kabar bahagia ini. Namun naas, lagi-lagi Hakuji harus menerima kenyataan pahit. Di saat ia pergi, kedua orang yang ia sayangi tewas lantaran sumur mereka diracuni. Lagi-lagi, Hakuji harus kehilangan orang-orang yang berharga dalam hidupnya. Bahkan di kesempatan kedua pun, ia merasakan kepedihan yang sama. Rasa sakit dan kecewa karena tak pernah bisa melindungi mereka yang ia sayangi. Di dalam amarah dan keputusasaan itu, Hakuji datang sendirian ke dojo sebelah dan menghabisi 67 orang hanya dengan tangan kosong. Setelah pembantaian itu, datang Muzan yang langsung merubah Hakuji menjadi iblis.